Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendy Wibisono, NIM saya 432201188. Di sini saya akan presentasikan tentang otonomi daerah di Kota Malang. Yang pertama itu ada pengertian otonomi. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya itu ada tujuan otonomi daerah. Yang pertama itu adalah desentralisasi pemerintahan, memindahkan sebagian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan lokal. Yang kedua itu ada peningkatan pelayanan publik, mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Yang ketiga itu ada pemberdayaan masyarakat, yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya daerah. Yang keempat itu ada pengembangan ekonomi lokal, yaitu meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya yang lebih baik dan pengembangan infrastrukturnya. Yang kelima itu ada pengurangan kesenjangan, yaitu mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah yang kurang berkembang. Oke, selanjutnya itu ada prinsip otonomi daerah. Yang pertama itu ada prinsip otonomi luas. Prinsip ini menyatakan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan yang tidak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Yang kedua itu ada prinsip otonomi nyata, yaitu prinsip ini menekankan bahwa kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah harus bersifat nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Yang ketiga itu ada prinsip demokrasi, yaitu dalam penyelenggaraan otonomi daerah, prinsip demokrasi harus diterapkan, di mana masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan di daerah mereka. Dan yang terakhir itu ada prinsip keadilan dan pemerataan. Otonomi daerah juga harus memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan dalam pengeluaran sumber daya dan pelayanan publiknya. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan antara daerah satu dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya itu ada permasalahan otonomi daerah di Kota Malang. Oke, yang pertama itu masalahnya adalah kemandirian fiskal, yaitu salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah Kota Malang adalah kemandirian fiskal. Kemampuan untuk mengelola keuangan daerah sangat menentukan keberhasilan otonomi daerah. Kota Malang masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat yang mengakibatkan keterbatasan dalam pengembangan dan pelaksanaan program-program lokal. Yang kedua itu adalah pengelolaan pendidikan. Pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan juga menghadapi masalah. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, masih terdapat kendala baik konseptual maupun faktual yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga itu ada koordinasi antara instansi, yaitu kurang koordinasi antara berbagai instansi pemerintah menjadi masalah lain dalam implementasi otonomi daerah. Hal ini seringkali mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan yang tidak sinkron sehingga menghambat efektivitas program-program yang dijalankan. Yang keempat itu ada penanggulangan kemiskinan, yaitu meskipun Kota Malang memiliki kebijakan penanggulangan kemiskinan, implementasi masih menghadapi berbagai tantangan seperti minimnya anggaran dan sumber daya manusianya yang memadai. Selain itu, akses masyarakat miskin terhadap pelayanan publik tetap menjadi masalah yang harus kita atasi. Yang kelima itu ada pengelolaan infrastruktur dan layanan publik. Kota Malang juga mengalami masalah dan pengelolaan infrastruktur dan layanan publik, termasuk pengelolaan parkir yang sering tidak sesuai dengan peraturan yang ada, hal yang pada asli PAD dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Oke, selanjutnya itu ada kebijakan pemerintah pusat dalam menanggulangi masalah daerah Kota Malang. Yang pertama itu adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Pemerintah Kota Malang telah berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sebagai bagian dari upaya menunjukkan Malang sebagai kota pendidikan. Kebijakan ini mencakup pengembangan infrastruktur pendidikan, penyediaan fasilitas yang memadai, serta program pendidikan gratis untuk meringankan beban orang tua, meskipun ada tantangan dan implementasinya. Yang kedua itu ada penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kota Malang ini menerapkan Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2014, yaitu tentang strategi penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan melalui program bantuan sosial terpadu, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan usaha mikro kecil.
Yang ketiga itu adalah pembangunan infrastruktur, yaitu kebijakan pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Proyek-proyek seperti pembangunan jembatan, perbaikan jalan, dan pembangunan drainase di area rawan banjir merupakan bagian dari upaya ini. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan aksesibilitas. Oke, di sini selanjutnya adalah kebijakan fiskal untuk percepatan pembangunan struktural daerah Kota Malang. Kebijakan fiskal untuk mempercepat pembangunan struktural Kota Malang berfokus pada penguatan kemandirian fiskal dan optimalisasi sumber daya daerah. Ada beberapa langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Malang, yaitu yang pertama itu ada penguatan kemandirian fiskal, yaitu pemerintah Kota Malang melalui pejabat wali kota Wahyu Hidayah berkomitmen untuk meningkatkan kemandirian fiskal dengan memaksimalkan PAD atau pendapatan asli daerah. Ini mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta restribusi yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan meningkatkan PAD, diharapkan dapat memperbaiki postur anggaran pendapatan dan pembelanjaan daerah atau APBD. Nah, yang kedua itu ada pembangunan infrastruktur berkelanjutan, yaitu Kota Malang memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sebagai bagian dari strategi fiskal. Pada tahun 2024, fokus pembangunan mencakup peningkatan kualitas layanan infrastruktur, pengurangan area kumuh, dan pengendalian genangan air. Yang ketiga itu ada optimalisasi anggaran, di mana pemerintah Kota Malang melakukan efisiensi anggaran dengan menekan belanja daerah dan meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini termasuk dalam upaya untuk merubah struktur APBD agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung program-program prioritasnya. Nah, yang terakhir ini ada kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, yaitu kolaborasi antara eksekutif merupakan kunci dalam mencapai tujuan kebijakan fiskal. Melalui musyawarah perencanaan pembangunan, pemerintah mengumpulkan masukan dari masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan yang relevan dan fokus pada prioritas yang telah ditetapkan. Oke, di sini selanjutnya kita akan membahas hubungan kebijakan percepatan pembangunan struktural bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi daerah di Kota Malang. Yaitu kebijakan percepatan pembangunan struktural di Kota Malang memiliki hubungan yang erat dengan peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Beberapa poin penting yang menjelaskan hubungan tersebut yaitu pertama, meningkatkan daya saing daerah, yaitu kebijakan pembangunan struktural yang fokus pada peningkatan infrastruktur dan kualitas SDM di Kota Malang bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah. Dengan adanya infrastruktur yang baik dan SDM yang berkualitas, Kota Malang dapat menarik investasi dan memperkuat posisinya dalam perekonomian global. Yang kedua itu ada optimalisasi pendapatan asli daerah atau sering disebut dengan PAD, yaitu kebijakan fiskal yang diarahkan untuk meningkatkan PAD di Kota Malang juga berkontribusi pada kemampuan daerah dalam beradaptasi dengan dinamika global. Dengan kemandirian fiskal yang lebih baik, Kota Malang dapat lebih fleksibel dalam respon tantangan globalisasi, termasuk dalam hal investasi dan pengembangan ekonomi kreatif. Nah, yang terakhir ini ada integrasi ekonomi regional, yaitu melalui kebijakan pembangunan terencana, Kota Malang dapat berperan aktif dalam integrasi ekonomi regional, terutama di kawasan ASEAN ini. Indonesia sebagai anggota ASEAN berupaya meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara, dan Kota Malang dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang kreatif yang mendukung inisiatif tersebut. Oke, di sini kita akan membahas selanjutnya adalah tantangan dan hambatan yang Anda temui dalam persaingan global saat di daerah Kota Malang. Kota Malang menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam persaingan global saat ini, terutama dalam konteks ekonomi kreatif dan pengembangan usaha. Ada isu utama yang kita hadapi. Yang pertama itu keterbatasan akses modal, yaitu salah satu tantangan terbesar bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan UMKM. Adalah keterbatasan akses terhadap modal. Banyak pengusaha di Kota Malang merasa kesulitan untuk mendapat pinjaman atau dukungan finansial dari investor yang menghambat kemampuan mereka untuk mengembangkan usaha dan bersaing di pasar global.
Nah, yang kedua itu ada kualitas SDM-nya. Kualitas SDM di Kota Malang masih perlu ditingkatkan terutama dalam bidang teknologi dan inovasi. Meskipun ada antusiasme yang tinggi di kalangan generasi muda terhadap pengembangan teknologi, masih terdapat kesenjangan dalam penerapan teknologi canggih di sektor ekonomi kreatif. Yang ketiga itu ada persaingan dengan daerah lain. Kota Malang menghadapi persaingan ketat dengan daerah lain dalam hal produk-produk kreatif seperti kerajinan, fashion, dan kuliner. Produk daerah lain seringkali lebih dikenal branding yang lebih kuat sehingga sulit bagi produk lokal untuk menembus pasar global. Yang keempat itu ada infrastruktur yang tidak memadai. Keterbatasan infrastruktur seperti jalan yang buruk dan kurangnya fasilitas transportasi umum menghambat mobilitas barang dan orang. Hal ini berdampak negatif pada aktivitas ekonomi dan dapat mengurangi daya tarik investasi. Yang terakhir itu ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Meskipun Kota Malang menunjukkan perubahan ekonomi yang positif, kesenjangan sosial dan ekonomi tetap menjadi masalah signifikan. Ada perbedaan mencolok antara kawasan yang berkembang pesat dan daerah yang kurang berkembang, yang menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan mengakses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Kesenjangan ini dapat menghambat upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata. Oke, pembahasan kita yang terakhir itu adalah solusi atas tantangan dan hambatan di daerah Kota Malang. Untuk mengatasi tantangan dan hambatan otonomi daerah di Kota Malang, beberapa solusi dapat diterapkan, yaitu pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau sering disebut SDM. Pelatihan dan pendidikan. Pemerintah Kota Malang perlu meningkatkan program pelatihan dan pendidikan bagi aparatur pemerintahan serta masyarakat. Ini termasuk pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan lokal. Dengan SDM yang lebih berkualitas, pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik dapat ditingkatkan. Nah, yang kedua itu ada penguatan regulasi dan kebijakan. Peraturan daerah yang jelas. Penting untuk menyusun dan memperbarui peraturan daerah yang jelas dan komprehensif untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini akan membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan memberikan panduan yang lebih baik bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. Nah, yang terakhir itu ada optimalisasi pendapatan asli daerah atau sering disebut dengan PAD. Diverifikasi sumber pendapatan. Pemerintah Kota Malang harus berupaya untuk meningkatkan PAD melalui diversifikasi sumber pendapatan seperti pajak daerah dan retribusi. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban pajak serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal termasuk di sektor pariwisata dan industri kreatif. Oke, mungkin cukup segitu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.